Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pendengar, siswa-siswi pesantren Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita masih diberikan Allah umur, berikan Allah kesehatan, kesempatan dan juga taufik dan hidayah sehingga kita bisa bersama-sama untuk mengadakan acara pesantren Ramadan yang setiap tahunnya kita laksanakan. Segala puji kemudian salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan juga kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat. Pagat deh, tutup. Para santri pesantren Ramadan, siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita pada hari ini Bapak akan memberikan satu materi yaitu tentang sifat 20 atau yang disebut dengan aqaidul iman atau yang disebut dengan 50 aqaid iman. Yang semuanya terhimpun atau tergabung di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang artinya adalah tidak ada Tuhan yang sebenarnya disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dari daripada dua kalimat tersebut, dari satu kalimat tersebut akan Bapak bagi menjadi dua. Satu kalimat la ilaha illallah, dan yang kedua adalah kalimat Muhammadur Rasulullah. Dan yang akan kita bahas pada hari ini adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Adapun la ilaha illallah itu adalah menurut para ulama muhaqqiqin atau para ulama yang dalam tentang ilmu pengetahuan tentang ilmu tauhid adalah istighna'ul ilah an kulli ma siwah, artinya kaya Tuhan dari setiap sesuatu selain daripadanya. Nah, adapun dari istighna'ul ilah an kulli ma siwah tadi, maka masuk pada istighna ilah itu ada 11 sifat. Artinya kaya Allah daripada tiap sesuatu, maka masuk di situ ada 11 sifat. Yang pertama adalah sifat wujud, artinya sifat ada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sifat qidam, artinya sedia Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga sifat baqa, yaitu adalah maha kekal Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah mukhalafatuhu ta'ala al-hawadisi, artinya menyalahi Allah bagi sesuatu yang baru. Yang kelima adalah qiyamu ta'ala binafsih, adalah berdirinya Allah taala dengan sendirinya. Yang keenam adalah sama', mendengar Allah. Yang ketujuh adalah basar, melihat Allah. Yang kedelapan adalah kalam, berkata-kata Allah. Yang kesembilan adalah sama', mendengar, sami'un, mendengar Allah Ta'ala. Yang kesepuluh adalah basirun, melihat, maha melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesebelas adalah mutakallimun, yang maha berbicara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian masuk pula di situ adalah ibtikar kulli ma siwahu ta'ilaihi,
berhajat tiap-tiap barang selain Allah kepadanya. Maka dengan ibtikar kulima siwah ini, maka dengan berhajatnya setiap sesuatu selain Allah itu, maka masuk pada sifat tersebut adalah 9 sifat. 1 wahdaniyat, yaitu esa Allah subhanahu wa ta'ala. 2 adalah kudrat, yaitu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keempat adalah ilmu, yaitu mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Kelima, hayat, hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keenam adalah qadirun, orang yang berkuasa. Itu Allah subhanahu wa ta'ala yang berkuasa. Yang keenam adalah muridun, berkehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian alimun, yang mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir adalah hayyun, yang maha hidup Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dari kalimat la ilaha illallah itu ada dibagi menjadi 2. 1 adalah istighnaul ilah an kulli ma siwa. Kayaknya Allah subhanahu wa ta'ala daripada setiap sesuatu selain Allah. Masuk di situ ada 11 sifat. 1 wujud, 2 qidam, 3 baqa, 4 mukhalafah lil hawadis, 5 qiyamuhu ta'ala binafsih, berdiri Allah dengan sendirinya, 6 sama, mendengar, basar 7 melihat, kalam berkata-kata, sama maha mendengar, basirun maha melihat, mutakallimun maha berkata-kata. Kemudian masuk kepada ibtikar kulima siwah adalah artinya berhajat tiap-tiap barang yang selain Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Masuk 9 sifat. 1 wahdaniyat esa, 2 kudrat artinya berkuasa, 3 iradat berkehendak, 4 artinya ilmu mengetahui, 5 hayat artinya hidup, 6 qadirun orang yang kuasa, 7 muridun orang yang berkehendak, 8 alimun orang yang mengetahui, 9 adalah hayyun orang yang hidup. Para siswa-siswi jemaah pesantren Ramadan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembagian yang kedua adalah Muhammadur Rasulullah, yang artinya adalah Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka masuk dalam kalimat yang kedua ini adalah 1 sidik, yaitu jujur. 2 adalah amanah, yaitu terpercaya. 3 adalah tablik, yaitu menyampaikan. Yang keempat adalah fatanah, cerdas. Nah, Muhammadur Rasulullah artinya adalah isbatur risalah li nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Artinya adalah menetapkan kerasulan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa seluruh nabi-nabi, seluruh rasul-rasul, mereka juga memiliki 4 sifat ini. 1 adalah jujur, sidik. 2 adalah amanah, terpercaya. 3 adalah tablik, menyampaikan. 4 adalah fatanah, cerdas. Nah, jadi Rasulullah SAW, beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke alam dunia ini. Beliau itu sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala atau dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rasul yang mempunyai sifat sidik. 1 tadi adalah sidik, yaitu adalah punya sifat kejujuran.
Yang kedua adalah sifat amanah, membawa kepercayaan. Yang ketiga adalah tabligh, artinya wajib bagi Nabi kita itu adalah menyampaikan. Yang keempat adalah wajib bagi Nabi kita itu adalah fatanah, cerdas. Nah ini. Nah jadi yang kalimat dua macam tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah kalimat tauhid. Satu adalah kalimat mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu la ilaha illallah. Yang kedua adalah kalimat Muhammadur Rasulullah, yaitu adalah menetapkan kerasulan bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sifat 20 itu dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi 3. Ada sifat wajib, ada sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, ada sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, ada juga sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala adalah satu, wujud, kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sami'un, basirun, mutakallimun. Itu adalah sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Adapun sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu lawan daripada 20 sifat tadi. Lawannya wujud adalah tiada. Lawannya qidam artinya baharu atau hanyar saja. Kemudian yang ketiga baqa, kekal, yaitu lawannya adalah binasa. Kemudian mukhalafah lil hawadis. Yang keempat mukhalafah lil hawadis artinya bersalahan Allah taala bagi yang baharu. Lawannya adalah sama Allah taala. Mempunyai kesamaan Allah taala bagi segala yang baharu. Kemudian qiyamuhu ta'ala binafsihi, lawannya adalah tidak berdiri Allah taala dengan sendirinya. Wahdaniyat, lawannya adalah berbilang-bilang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh qudrat, artinya kuasa, lawannya adalah ajaz, artinya lemah. Kemudian iradat artinya berkehendak, lawannya adalah karahah, tidak berkehendak. Kemudian lagi yang kesembilan ilmu, tahu, lawannya adalah jahlun atau bodoh. Kemudian lagi hayat artinya hidup, lawannya adalah mautun, mati. Kemudian lagi yang ke-11 adalah sama, artinya mendengar, lawannya adalah bakam. Ya, lawannya adalah samam, tuli. Yang ke-12 adalah basar, yaitu adalah melihat, lawannya adalah buta. Yang ke-13 kalam, artinya berkata-kata Allah, lawannya adalah bisu atau mustahil, bisu. Yang ke-14 adalah qadirun, artinya berkuasa Allah Subhanahu wa taala,
lawannya adalah ajizun, orang yang lemah. Yang ke-15 adalah muridun, orang yang berkehendak, lawannya adalah karihun, orang yang benci. Yang ke-16 adalah alimun, orang yang tahu. Nah, lawannya adalah jahilun, orang yang bodoh. Yang ke-18 adalah hayyun, orang yang hidup, lawannya adalah mayitun, orang yang mati. Yang ke-18 adalah sami'un, orang yang mendengar, lawannya adalah tuli. Yang ke-19 adalah basirun, orang yang melihat, lawannya adalah umyun, artinya buta. Yang ke-20 adalah mutakallimun, orang yang berkata-kata, lawannya adalah bukmun, orang yang bisu. Nah, kemudian ditambah lagi satu sifat yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala adalah fi'lu syai'in minal mumkinat aw tarkuhu, yaitu adalah memperbuat Allah taala bagi segala sesuatu, harus bagi Allah taala memperbuat bagi sesuatu dan juga meninggalkan atau tidak memperbuat bagi sesuatu. Ya. Para siswa-siswi pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah Muhammadur Rasulullah. Pada kalimat Muhammadur Rasulullah ini juga dibagi menjadi 3. Satu adalah sifat yang wajib bagi Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, sifat yang mustahil atau sifat yang bertolak belakang dengan sifat Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah sifat yang harus bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang wajib sudah Bapak paparkan pada pembicaraan sebelumnya, yaitu adalah 1 sidik, yaitu jujur. 2 adalah amanah, yaitu terpercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Yang keempat adalah fatanah. Jadi lawan daripada sidik itu adalah kemudian sifat yang mustahil bagi Rasul, yaitu adalah lawan daripada sifat yang wajib. Sidik artinya jujur, lawannya adalah dusta. Amanah artinya terpercaya, lawannya adalah tidak terpercaya. Tabligh artinya menyampaikan, lawannya adalah khianat. Fatanah artinya cerdas, lawannya adalah bodoh. Nah, kemudian yang terakhir adalah sifat yang harus bagi Rasul adalah sifat yang harus bagi Rasul adalah sesuatu yang mana beliau mempunyai sifat a'radul basyariyah, sifat kemanusiaan. Contohnya adalah beliau mau tertawa atau beliau mau gembira. Kemudian bisa juga beliau sedih. Kemudian contohnya lagi, beliau bisa sakit dan beliau juga bisa sehat. Beliau seperti kita biasa berjalan-jalan dan juga mau tidur dan juga mau bergaul dengan orang biasa. Nah, itulah sifat yang harus bagi Rasul. Jadi dua kalimat tadi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu adalah yang disebut dengan aqaidul iman, aqaid yang 50. Nah, 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, lawannya adalah 20 sifat juga. Jadi semuanya adalah 40. Ditambah 1 yang harus bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah semuanya adalah 41. Kemudian ditambah yang wajib
sifat yang wajib bagi Rasul adalah 4. Lawannya juga adalah 4. Ditambah 1 menjadi semuanya adalah menjadi 9. Nah, jadi keseluruhan total aqaidul iman semua itu adalah berjumlah 51. 41 ditambah dengan 9, maka bilangannya adalah 50 aqaid. Jadi para siswa-siswi sekalian pesantren Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita wajib mengetahui yang 50 aqaidul iman atau sifat yang 50 itu tadi. Baik sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat bagi Rasul atau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kepada para siswa-siswi sekalian pesantren Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Bapak menganjurkan kepada kalian, andai kata kalian itu ingin bertanya, silahkan bertanya tentang masalah sifat 20 ini. Nah, apabila ada keraguan-keraguan, nah boleh ditanyakan. Nah, kemudian kalau ada atas penyampaian Bapak yang kurang berkenan di hati pian-pian semua, maka Bapak mohon maaf, minta halal, minta ridha, dan Bapak akhiri penyampaian Bapak ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.